Halo siswa kelas 12, apakah kalian pernah mendengar kata aspirin? Aspirin adalah obat pengencer darah yang bisa digunakan untuk pencegahan penggumpalan darah. Aspirin digunakan pada penderita penyakit jantung koroner, serangan jantung, atau stroke. Nama kimia dari aspirin adalah asam asetil salisilat yang merupakan senyawa turunan benzena. Tapi apakah sebenarnya benzena itu? Benzena adalah senyawa organik dengan rumus kimia C6H6. Molekul benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam suatu cincin dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbon. Pada suhu ruang, benzena adalah cairan tidak berwarna dengan titik didih 80 derajat Celcius. Ditemukan di dalam minyak mentah dan berbau sama dengan minyak tanah. Benzena terdiri dari 6 atom karbon yang berikatan kovalen, membentuk cincin segi 6, dan mengikat masing-masing satu atom hidrogen, sehingga termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon. Karbon biasanya akan memiliki 4 ikatan kovalen, sementara benzen hanya memiliki 3 ikatan saja. Yang unik dari molekul benzena ini adalah masing-masing elektron bebas yang dimiliki oleh atom karbon akan saling berkonjugasi menjadi suatu cincin, sehingga elektron akan bergerak bebas ke seluruh atom karbon. Inilah yang memberikan sifat aromatis, yang artinya memiliki aroma yang khas. Sama seperti hidrokarbon yang lain, benzena juga memiliki tata nama. Untuk benzena, cincin benzena dianggap sebagai rantai induk. Nah, berikut ini merupakan penulisan untuk benzena atau rumus bangun benzena menurut Kekulé, di mana tanda panahnya dibaca sebagai beresonansi. Nah, untuk isomer benzena disubstitusi atau memiliki dua gugus cabang, rumus molekulnya yaitu C6H4X2, di mana X itu merupakan substitusinya. Nah, di sini ada 3 penamaan sesuai dengan posisi masing-masing substituen. Yang pertama yaitu orto, di mana posisinya di nomor 1 dan nomor 2, meta di nomor 1 dan nomor 3, dan para di nomor 1 dan nomor 4. Lalu untuk gugus alkil atau R, halogen atau X, atau nitro NO2 dinamai dalam bentuk awalan pada benzena. Sebagai contoh untuk senyawa berikut ini. Gugus berikut merupakan gugus alkil, di mana jumlah C-nya 2, maka disebut etil. Sedangkan yang ini merupakan benzena atau gugus utamanya, sehingga namanya adalah etil benzena. Contoh berikutnya adalah senyawa yang ini ya. Gugus Cl disebut gugus halogen, kita sebut kloro. Sementara induknya merupakan benzena, sehingga nama senyawa ini adalah klorobenzena. Untuk contoh berikutnya, gugus nitro disebut nitro. Sementara ini merupakan induknya benzena, sehingga namanya nitrobenzena. Berikut adalah beberapa struktur dan nama turunan benzena yang umum. Jadi, untuk contoh-contoh di depan ini, mereka sudah memiliki nama sesuai dengan strukturnya. Sebagai contoh di sini adalah toluen, yaitu benzen yang berikatan dengan gugus metil, atau fenol, benzen yang berikatan dengan gugus OH. Kalian perhatikan dari 8 contoh ini, nanti ada beberapa yang akan kita sering gunakan di latihan soal ya. Selain struktur dan nama beberapa turunan benzena yang umum, ada juga gugus bervalensi atau bertangan satu yang diturunkan dari benzena. Contohnya yang ini, gugus fenil C6H5. Sedangkan yang diturunkan dari toluen adalah gugus benzil. Jadi, klorobenzena ini dapat juga disebut fenil klorida. Untuk contoh yang benzil, jika dia mengikat gugus amina,
maka menjadi benzil amina. Lalu aturan selanjutnya yaitu jika terdapat dua substituen, maka posisi substituen dinyatakan dengan awalan orto, atau meta, atau para. Sebagai contoh, 3 senyawa berikut. Untuk senyawa pertama, namanya adalah orto dibromobenzena. Orto karena posisinya adalah nomor 1 dan nomor 2. Dibromo artinya ada 2 gugus bromo. Benzena, grupnya adalah benzena. Untuk senyawa yang kedua, metakloroanilin. Jika kita lihat di tabel sebelumnya, untuk benzena yang mengikat gugus NH2, namanya adalah anilina. Berarti gugus cabangnya adalah kloro. Dia ada di posisi 1, 2, 3. 1 dan 3. Berarti metakloroanilina. Sedangkan untuk senyawa yang ketiga ini, para nitrofenol. Gugus fenol berarti benzena yang mengikat OH. Ya, ini adalah induknya ya. Sementara gugus cabangnya adalah nitro di posisi nomor 4, 1 dan 4. Jadi para nitrofenol. Aturan selanjutnya yaitu jika terdapat 3 substituen atau lebih, maka sistem orto, meta, dan para tidak dapat diterapkan lagi. Dalam hal seperti ini, posisi substituen dinyatakan dengan angka. Dan ini adalah deret prioritas penomoran. Namun demikian, penamaan urutan prioritas penomoran disusun menurut abjad. Contohnya, untuk senyawa berikut. Jika kita lihat di sini, induknya merupakan benzena, karena kita tidak menemui ya struktur yang benzena mengikat dengan NO2. Jadi induk utamanya benzena, cabang pertamanya yaitu dinitro. Ada 2, ya, dinitro. Dan untuk cabang kedua adalah kloro. Penomorannya, ini dari nomor 1 sampai seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga penamaannya adalah 1 kloro, 2, 4, dinitro, benzena. Atau bisa juga disebut 2, 4, dinitro, kloro, benzena. Contoh selanjutnya adalah senyawa yang berikut. Kita lihat gugus induknya adalah toluen. Cabangnya adalah 3 nitro atau trinitro. Penomoran dimulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya adalah 2, 4, 6 trinitro toluena atau disingkat PNT. Tapi tidak selamanya benzena menjadi induk. Ada kalanya benzena malah menjadi rantai cabang. Nah, pada saat bagaimanakah cincin benzena sebagai substituen? Pertama, jika dia terikat pada suatu rantai alkana bergugus fungsi. Kita lihat contoh senyawa berikut. Di sini ada alkana yang memiliki gugus alkohol ya. Sehingga induknya adalah yang memiliki gugus fungsi. Di sini ada 2 atom karbon mengikat 1 gugus OH, maka menjadi 1 etanol. Sementara ini menjadi cabangnya, yaitu dia ada di nomor 2, jadi fenil. Sehingga nama senyawa ini adalah 2-fenil 1 etanol. Lalu yang kedua, cincin benzena sebagai substituen jika terikat pada rantai alkana yang terdiri atas 7 atom karbon atau lebih. Contohnya adalah senyawa ini. Dia memiliki 8 atom karbon rantai lurus. Sehingga rantai utamanya adalah
oktana. Di manakah gugus benzenanya atau fenilnya? Ya, fenil merupakan C6H5, sehingga cabangnya ada di 3 fenil. Dan ini adalah nama senyawanya, yaitu 3 fenil oktana. Oke, kalian bisa berlatih di buku paket kalian. Semoga kalian bisa lebih mengerti dengan banyak berlatih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.